Nah, sebelum kita mulai pembahasan hari ini, kita buka dulu dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai dari nomor 1, jadi ada sedikit informasi nanti yang kakak sampaikan terlebih dahulu. Jadi perkenalan dulu, yang pertama, nama kakak Kak Widi, kakak ngajar geografi di Salemba Group. Nah, jadi nanti hari ini kita akan membahas tentang soal SIMAK UI, yaitu mata pelajaran geografi ya. Jadi soal dari paket Soshum. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada informasi yang bisa kalian lihat ya. Jadi di sini ada media sosial yang digunakan oleh Bimbel Salemba Group untuk mengupload video-video pembelajaran yang mungkin nanti kalian butuhkan untuk belajar mandiri di rumah kalian masing-masing. Nanti bisa dicek di YouTube-nya ada Bimbel spasi SG, dan di Instagram-nya juga ada di Bimbel spasi SG. Nah, di YouTube-nya juga ada banyak video-video pembelajaran paket soal UTBK maupun soal-soal SIMAK UI. Nah, nanti bisa dicek sama kalian sendiri ya. Nah, kalau bisa nanti di-subscribe dan di-like videonya. Oke? Nah, kita mulai dari nomor 31. Nah, di nomor 31 ini ada soal yang membahas tentang faktor penyebab tingginya kandungan total biomasa bakteri di lokasi dekat daratan yang merupakan indikasi terjadinya pencemaran air adalah, nah di sini di nomor 31 ini membahas tentang pencemaran air ya, yang terjadi akibat kandungan total biomasa atau bakteri yang cukup tinggi, jadi melebihi batas normal di wilayah perairan. Nah, pencemaran ini kan terjadi karena melebihinya zat-zat polutan yang ada di wilayah perairan, baik yang ada di perairan darat maupun yang ada di laut. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, nah di sini sudah kakak tulis apa yang dimaksud dengan pencemaran air. Jadi pencemaran air ini adalah pencemaran badan air seperti lautan, danau, sungai, dan air tanah yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Jadi aktivitas manusia ini berperan besar dalam proses pencemaran badan air yang ada di bumi. Nah, perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis air akan memiliki, oke, bentar ya. Nah, segini cukup nggak tulisannya? Sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, sudah jelas ya, oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, jadi pencemaran air ini bisa diakibatkan oleh aktivitas manusia yang ada di permukaan bumi, khususnya biasanya aktivitas industri yang menghasilkan limbah. Jadi aktivitas industri ini menghasilkan limbah, dan limbahnya ini nanti dibuang di perairan, baik perairan yang ada di darat maupun perairan yang ada di laut. Nah, hasil pembuangan limbah ini nanti yang mengakibatkan pencemaran di badan air seperti lautan, danau, sungai, maupun air tanah. Nah, indikator untuk melihat pencemaran badan air itu bisa dari indikator apa saja. Jadi indikator yang bisa kita gunakan itu ada 3. Ada indikator fisik, ada indikator kimia, dan ada indikator biologis. Nah, dari masing-masing indikator ini memang memiliki tingkat ukuran yang berbeda-beda. Nah, yang paling gampang untuk membedakan mana air yang sudah tercemar dan mana air yang belum tercemar, itu kita bisa dengan mudah dengan menggunakan sifat fisiknya. Karena sifat fisiknya itu bisa kita lihat langsung dengan mata telanjang. Tuh, dari apa? Yaitu dari rasa airnya, dari bau airnya, dan dari warna airnya. Kalau misalnya air belum tercemar, itu dia nggak ada rasa apapun. Dan juga dia tidak tercium bau yang menyengat, dan juga warna airnya itu bening. Jadi tidak berwarna coklat maupun berwarna hitam. Yaitu dari sifat fisik. Nah, kalau yang kedua, sifat kimia. Nah, ini perlu tahapan lebih lanjut. Yaitu kita ambil sampel airnya dulu, baru dibawa ke laboratorium. Nah, nanti di laboratorium itu dilakukan proses pengukuran. Pengukuran apa? Yaitu pengukuran unsur-unsur apa saja yang terlarut di dalam
air yang sudah kita bawa ke laboratorium. Nanti unsurnya misalnya ada unsur besi, unsur-unsur kimia yang lain yang terkandung di dalam larutan airnya. Nah, itu dari sifat kimia. Nah, ini jadi proses pengukurannya itu di laboratorium. Yang ketiga, sifat biologis. Nah, ini juga sama. Jadi kita ambil sampelnya dulu, lalu dibawa ke laboratorium, dan untuk sifat biologis sendiri adalah untuk mengukur kandungan mikroorganisme atau makhluk hidup yang kecil seperti bakteri ataupun virus yang terlarut di dalam air yang sudah kita bawa ke laboratorium tadi. Kalau misalnya kandungannya itu melebihi batas normal, berarti air tersebut sudah tercemar. Contohnya ada bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli ini yang paling sering ditemukan di badan-badan air. Nah, nanti kalau misalnya ada makhluk hidup yang mengkonsumsi air yang sudah tercemar bakteri E. coli ini, nanti bisa menyebabkan penyakit. Contohnya penyakit diare. Yaitu sekilas mengenai pembahasan tentang pencemaran air dan indikator apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengukur apakah terjadi pencemaran air atau tidak. Jadi yang paling mudah itu memang dari sifat fisiknya. Karena sifat fisik itu nggak perlu kita bawa ke lab, tapi bisa kita lakukan pengukuran langsung. Lewat apa? Lewat rasa, lewat bau, dan lewat warna. Nah, di sini nomor 31 membahas tentang pencemaran air karena kandungan total biomasa bakteri. Berarti dilihat dari ini, sifat biologisnya. Karena di sini menyebutkan total biomasa bakteri yang melebihi batas normal. Dan untuk di wilayah perairannya memang paling banyak kita temukan itu di wilayah pinggir. Kalau misalnya kita lihat aliran sungai, nah nanti di aliran sungainya itu yang total biomasa bakterinya paling tinggi itu ada di wilayah pinggirannya, yaitu dekat dengan daratan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dipengaruhi oleh karakteristik daerah aliran sungainya. Jadi untuk nomor 31 ini, kita membayangkannya itu adalah pencemaran badan air yang terjadi di wilayah aliran sungai. Karena di sini dijelaskan di lokasi dekat daratan. Nah, ini kita gambarkan terjadi pencemaran airnya itu di daerah aliran sungai atau das. Nah, ini kita bisa kaitkan dengan materi di kelas 10, yaitu di bab hidrosfer. Di kelas 10 di semester kedua kan kalian membahas tentang materi hidrosfer ya. Nah, materi hidrosfer ini salah satunya membahas tentang karakteristik daerah aliran sungai di bagian hulu dan di bagian hilir. Jadi daerah aliran sungai itu kan mengalir dari wilayah hulu sampai ke wilayah hilir ya. Jadi yang namanya sungai itu dia tidak hanya ada di satu titik, tapi dimulai dari titik yang paling atas, yaitu di daerah hulu, dan akan berakhir di wilayah hilir. Misalnya kita ambil contoh, kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi awal alirannya itu disebut daerah hulu. Jadi di bagian atas. Nah, akhir aliran sungainya itu disebut daerah hilir. Misalnya di sini kita ambil contoh das Ciliwung. Ada yang tahu nggak das Ciliwung itu hulunya ada di mana? Atau aliran pertamanya itu berasal dari wilayah mana? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kalau Sungai Ciliwung itu hulunya ada di mana, hilirnya ada di mana. Jadi yang tadi saya bilang, hulu itu aliran pertamanya dari mana. Atau bisa kita simpulkan, daerah hulu itu daerah yang paling atas. Lalu daerah hilir ini yang di bagian bawahnya. Oke, ada yang bisa menjawab? Nah, mungkin kalian pernah, apa? Anissa ya? Nah, benar ya. Jadi, seperti yang disebutkan oleh teman kalian, Anissa, Fajar Ningrum, kalau nggak salah tadi, yang menjawab. Nah, jadi hulu das Ciliwung itu ada di wilayah Bogor. Jadi, aliran pertama dari Sungai Ciliwung itu berasal dari wilayah Bogor. Nah, hilirnya itu ada di mana? Ada di wilayah Jakarta. Nah, benar. Di wilayah Jakarta ya.
Jadi kalau digambarkan itu seperti ini. Jadi awal mula alirannya itu berasal dari wilayah Bogor dan ujung alirannya atau output alirannya itu ada di wilayah Jakarta. Makanya kita mengenal yang namanya banjir kiriman, yaitu hujannya di wilayah Bogor, banjirnya sampai ke wilayah Jakarta. Nah, apa hubungannya sih dengan topik yang sudah saya beri tanda warna biru ini? Ya, hubungannya itu dengan karakteristik aliran sungainya. Jadi aliran sungai di bagian hilir apabila tercemar, baik karena sifat fisiknya, sifat kimianya, ataupun sifat biologisnya, cenderung di wilayah pinggir aliran sungai itu kandungannya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena karakteristik aliran sungai di bagian hilir itu berbeda dengan karakteristik aliran sungai di bagian hulu. Nah, kalau misalnya kita jabarkan kan, kalau misalnya di bagian hulu itu kan alirannya deras. Lalu lembahnya itu berbentuk V. Lalu dia membentuk erosi vertikal. Nah, kalau di bagian hilir, alirannya itu lebih lambat. Lalu bentuk dasarnya itu berbentuk letter U. Dan dia ini erosinya itu erosi horizontal. Makanya nanti di daerah bagian hilir, itu kan terbentuk salah satu bentang alam yang disebut dengan meander ya. Jadi yang sungai berkelok-kelok seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan meander ya. Jadi meander ini adalah sungai yang berkelok-kelok. Jadi seperti ular yang lagi jalan nih. Nah, ini disebut dengan kelokan meander. Nah, meander ini terbentuk di wilayah bagian hilir. Jadi proses terbentuknya meander itu ada di wilayah hilir. Nah, proses terbentuk meander itu seperti apa? Karena ada yang namanya erosi horizontal. Jadi alirannya itu berasal dari sini, lalu mengikis bagian samping, dan mengendapkan di bagian samping sini. Nah, jadi kenapa di wilayah hilir itu kandungan pencemar pasti lebih tinggi di bagian pinggir lokasi dekat daratan? Karena memang di bagian hilir ini terjadi yang namanya erosi samping dan endapan samping. Jadi mengikis bagian samping sini, lalu terbentuk yang namanya river cliff. River cliff ini disebut dengan tebing sungai, lalu diendapkan di bagian yang lain, di bagian depan sini, yang disebut dengan slip of slope. Jadi endapan pasir. Makanya di sini nanti kandungan pencemarnya itu akan lebih tinggi. Kenapa? Karena endapannya itu akan dibawa ke bagian sini. Hanya di wilayah atau di lokasi dekat daratannya itu kandungan total biomasa bakterinya lebih tinggi. Karena memang dalam proses aliran sungainya itu membawa endapan material bakteri biomasanya ke bagian samping sini atau di bagian slip of slope ini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dipengaruhi oleh aliran karakteristik daerah aliran sungai di bagian hilir, yaitu alirannya lambat, lembahnya berbentuk letter U, erosi horizontal. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di bagian hilir ini kemiringan lerengnya relatif landai. Nah, nanti yang mempengaruhi karakteristik di bagian bawahnya sini. Karena lerengnya landai, otomatis alirannya lebih lambat. Karena alirannya lebih lambat, mengikis bagian samping. Berbeda dengan daerah sungai di bagian hulu. Kalau di bagian hulu, kenapa alirannya bisa deras? Karena kemiringannya lebih curam. Jadi ini yang membedakan kenapa karakteristik aliran sungainya itu bisa berbeda. Karena faktor utamanya itu karena dipengaruhi oleh bentuk fisiografis wilayahnya. Karena di wilayah Bogor ini kan banyak terbentuk pegunungan, jadi kemiringannya lebih curam. Nah, karena kemiringannya lebih curam, maka akan mempengaruhi aliran sungainya. Nah, karena aliran sungainya ini deras, maka erosi yang terbentuk adalah erosi vertikal, sehingga membentuk lembah berbentuk V. Sedangkan di wilayah bagian hilir yang daerahnya itu relatif landai, karena berada di dataran rendah, mengakibatkan karakteristik aliran sungainya lebih lambat. Nah, karena alirannya lebih lambat, terbentuk yang namanya erosi horizontal.
Nah, erosi horizontal itu yang tadi nih, mengikis bagian samping dan mengendapkan material di bagian sampingnya. Kalau ini namanya lengkung luar. Kalau ini namanya lengkung dalam. Nah, yang tadi yang dibahas di soal ini, yang kandungan total biomasa bakteri yang tinggi di lokasi dekat daratan itu terbentuk di bagian lengkung dalamnya ini. Karena di bagian lengkung dalam ini terjadi yang namanya proses sedimentasi atau proses pengendapan. Nah, itu dipengaruhi oleh kemiringan daratan yang berbeda. Jadi jawabannya 31 yang D. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Oke, jadi ini mengkaitkan antara pencemaran badan air dengan bentuk aliran sungai di suatu wilayah. Oke, gimana teman-teman semuanya? Ada yang mau tanyain untuk nomor 31? Jadi itu ya, karena dipengaruhi oleh bentuk aliran sungainya. Kenapa bentuk aliran sungainya berbeda atau karakteristik aliran sungainya berbeda? Karena dipengaruhi oleh kemiringan dataran. Kalau di bagian hilir dia lebih landai, kalau di bagian hulu dia lebih curam. Nah, di bagian hilir ini akan mengakibatkan endapan bakteri akan lebih tinggi di bagian lengkung dalamnya. Jadi endapan bakterinya itu nanti akan lebih tinggi di bagian lengkung dalamnya, di sisi bagian dalam. Di sini, lalu di sini, sama di sini. Itu yang disebut dengan lengkung dalam. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain untuk nomor 31? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 32 ya. Ya, Kak. Oke. Nah, nomor 32 disebutkan jenis data SIG yang memiliki atribut dalam bentuk garis pada peta digital Pulau Bali adalah yang A, batas daerah aliran sungai, lalu yang B, jaringan jalan, yang C, batas administrasi, lalu yang D, garis kontur, yang E, garis pantai. Nah, ini sebenarnya bisa langsung kalian jawab ya. Jadi nggak perlu kalian pusing mencari data SIG itu ada apa aja, tapi langsung kalian bayangkan judul petanya, yaitu peta digital Pulau Bali. Yang namanya peta digital Pulau Bali, berarti kan dia termasuk ke dalam peta umum ya. Yang namanya peta umum itu bentuknya seperti ini. Ini contoh dari peta yang dimaksud di dalam soalnya, yaitu peta digital Pulau Bali. Nah, peta digital itu kan adalah representasi fenomena geografik yang disimpan dan dianalisis oleh komputer digital ya, atau simpulannya itu adalah peta dalam bentuk gambar digital atau dalam bentuk soft copy, yaitu yang namanya peta digital. Nah, ini contohnya sudah saya tampilkan, peta Provinsi Bali. Nah, di dalam peta Provinsi Bali ini kan termasuk ke dalam peta umum ya, karena sesuai dengan judulnya hanya menggambarkan kenampakan sosial dan kenampakan alam di wilayah Pulau Bali. Nah, mungkin kalian sudah sering melihat bentuk peta seperti ini di dalam buku atlas. Mungkin kalian pada waktu di level sekolah dasar sering diminta untuk guru kelas kalian membawa buku atlas ya. Nah, di dalam buku atlas itu menampilkan di bagian halaman awal-awalnya itu peta-peta umum wilayah provinsi di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu provinsi di wilayah Indonesia, yaitu Provinsi Bali. Nah, di dalam gambaran peta ini kan ada simbol-simbol yang digunakan ya. Ada simbol garis, ada simbol titik, dan ada simbol area. Nah, di data SIG pun juga sama ya. Data SIG itu kan nanti ada data raster, ada data vektor. Data raster itu kan yang berbentuk pixel. Kalau data vektor itu yang berbentuk garis, yang berbentuk titik, dan yang berbentuk area. Jadi di sini 32 ini data SIG-nya itu dijelaskan dalam bentuk data vektor. Nah, dalam bentuk garis, kalau kita lihat di dalam peta, ini kan semuanya harusnya dalam bentuk garis ya. Batas daerah aliran sungai, jaringan jalan, batas administrasi, garis kontur, dan garis pantai itu semua digambarkan dalam bentuk garis. Tapi dari pilihan A sampai dengan pilihan E, kira-kira yang ditampilkan di dalam peta digital dengan judul peta Pulau Bali kira-kira yang mana? Apakah di dalam peta digital Pulau Bali seperti ini,
apakah ada gambar batas daerah aliran sungainya? Atau di opsi B, apakah ada gambar garis yang menerangkan tentang jaringan jalan di Pulau Bali? Atau ada batas administrasi di wilayah Provinsi Bali? Apa di opsi D, apakah menampilkan peta garis kontur? Garis kontur itu garis yang menghubungkan wilayah-wilayah yang memiliki ketinggian yang sama. Lalu yang E, garis pantai, apakah digambarkan di dalam peta Provinsi Bali seperti ini? Nah, kira-kira kalau menurut kalian jawabannya mana? Dari A sampai dengan yang E. Yang ditampilkan di gambar peta Provinsi Bali seperti yang saya tampilkan di layar kalian masing-masing. Apakah di sini ada garis batas daerah aliran sungainya? Kalau di sini ada garis warna biru, nah garis warna biru itu menerangkan tentang aliran sungai, bukan batas daerah aliran sungai. Jadi yang A ini salah. Yang C, batas administrasi. Nah, batas administrasi ini yang memisahkan batas administrasi antar wilayah. Nah, kalau di sini nggak ada ya. Di sini kan ada Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem. Nah, di sini kalau saya lihat nggak digambarkan dengan garis pembatas administrasi. Jadi yang C juga salah. Lalu yang D, garis kontur. Nah, garis kontur itu hanya ada di dalam peta topografi. Jadi peta topografi itu bentuknya bukan seperti ini. Bentuknya itu di dalamnya hanya berisi garis-garis kontur. Jadi garis-garis yang menghubungkan wilayah yang memiliki ketinggian yang sama. Nah, ini bukan gambar dari peta topografi. Jadi yang D ini sudah pasti salah. Yang E, garis pantai. Nah, garis pantainya juga tidak digambarkan. Jadi yang paling tepat itu yang B, peta jaringan jalan. Kalau di peta Provinsi Bali yang saya tampilkan itu jaringan jalannya itu digambarkan dengan simbol yang mana? Itu simbol yang berwarna ungu nih kalau nggak salah. Kita lihat di simbol petanya. Nah ya, nah, ini warnanya ungu menggambarkan objek jalan raya. Nah, itu termasuk data atribut berbentuk garis. Jadi jawabannya yang B, 32. Ada yang mau tanyain dari nomor 32? Pak, saya mau nanya. Iya, silakan. Kalau garis kontur tadi apa, Pak? Nah, kalau garis kontur itu hanya ada di dalam peta topografi. Nah, kalau peta topografi itu bentuknya bukan seperti ini. Sebentar. Mungkin ada yang masih ingat bentuk peta topografi itu kayak gimana nih saya tampilkan. Nah, ini contoh dari peta topografi. Jadi isinya itu dia hanya berupa garis-garis kontur. Jadi nggak ada gambar selain garis kontur ya. Itu yang namanya peta topografi. Jadi ini adalah garis-garis yang menunjukkan ketinggian tempat yang sama. Nanti dari masing-masing garisnya ini ada angka yang tertulis. Nah, angka yang tertulis itu menunjukkan ketinggian tempatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan peta topografi. Kalau peta Provinsi Bali, dari judulnya itu masuknya bukan ke peta topografi, tapi ke peta umum yang menampilkan penampakan sosial dan budaya. Seperti yang saya tampilkan contohnya di layar kalian masing-masing yang tadi. Gimana? Jadi kalau misalnya yang D, garis kontur, itu judulnya bukan peta Pulau Bali, tapi peta kontur wilayah Pulau Bali. Nah, kalau di situ ada kata konturnya di dalam judul, berarti gambar petanya itu adalah peta topografi yang isinya berupa garis kontur. Karena di sini hanya disebutkan peta digital Pulau Bali. Nah, peta digital Pulau Bali itu kesimpulannya gambarannya seperti ini. Jadi menampilkan penampakan sosial dan budaya. Penampakan sosial budayanya itu apa tadi? Contohnya ada jalan raya. Kalau penampakan alamnya ada apa saja? Ada gunung, ada lautan, ada danau. Nah, itu yang digambarkan di dalam peta digital Provinsi Bali. Oke. Ada yang bertanya lagi? Gimana? Sudah jelas untuk nomor 32? Kalau batas das itu gimana, Kak? Nah, kalau batas das itu nanti untuk melihat bentuk dari daerah aliran sungai. Misalnya kalau digambarkan itu seperti ini, sebentar.
Yang namanya das itu kan pasti dia bercabang ya. Jadi nggak hanya satu aliran sungai utama, tapi nanti ada cabang-cabang yang terbentuk. Nah, nanti dari cabang-cabang keluar itu di garis batas das namanya. Misalnya seperti ini. Misalnya di das Ciliwung tadi, nah ini kan mengalir dari wilayah hulu sampai wilayah hilir ya. Ini aliran pertamanya wilayah hulu. Jadi ini kalau kita lihat dari atas ya, misalnya dari pengindaan jauh dari Citra. Nah, di dalam aliran utamanya ini kan pasti membentuk cabang aliran yang lain ya. Nanti membentuk cabang ke sini, lalu nanti ada yang cabang lagi. Ini juga ada cabangnya misalnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan garis batas das itu nanti garis yang membatasi antara aliran sungai utamanya dengan aliran sungai cabangnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang merah itu ini disebut dengan garis batas das. Kegunaan garis batas das ini untuk apa? Jadi garis batas das ini digunakan untuk mengukur nilai kerapatan sungainya. Jadi dalam luasan garis batasnya ini berapa luasnya, nanti dibandingkan dengan panjang aliran sungai yang terbentuk. Dari mulai sungai utama dengan sungai cabang-cabang sampai dengan cabang yang terkecil. Nah, itu fungsi dari garis batas das. Itu contohnya. Gimana? Ada yang mau tanyain? Oke. Kalau pertanyaannya provinsi lain, apakah jawabannya tetap B? Iya. Kalau bisa ditanyakan peta provinsi lain, apakah jawabannya tetap B? Iya ya, jadi jawabannya tetap B. Kenapa? Karena walaupun nanti judulnya diubah, peta digital Pulau Jawa, nah, itu kan tetap ya, menampilkan informasi umum berupa kenampakan sosial budaya dan kenampakan alam. Jadi contohnya nanti di sini gambarnya itu adalah peta provinsi Jawa Timur misalnya. Nanti di dalam peta provinsi Jawa Timur itu kan tampilannya seperti ini juga. Jadi simbol yang ada di dalamnya ini menggambarkan kenampakan sosial budaya dan kenampakan alam. Nah, nanti bentuk garisnya itu untuk menggambarkan apa? Yaitu untuk menggambarkan objek jaringan jalan. Oke. Berarti kalau jawabannya beda itu kalau misalnya pertanyaannya itu peta topografi ya, Kak? Iya, kalau misalnya di sini di judulnya diubah, misalnya peta digital ketinggian Pulau Bali. Nah, kalau peta ketinggian itu di dalamnya itu berupa garis kontur. Kalau di sini kan nggak ada ketinggian ya, jadi nggak, judulnya itu nggak ada kata ketinggian. Jadi disimpulkan bahwa di sini adalah peta umum. Jadi bukan peta ketinggian. Atau misalnya jawaban yang lain kalau misalnya diubah nih dalam bentuk titik. Nah, kalau bentuk titik kan berarti simbolnya bukan simbol garis. Jadi ini semuanya salah. Kalau misalnya ditanya bentuk titik. Kalau bentuk titik misalnya yang simbol gunung, lalu simbol kota, nah itu yang simbol titik. Tuh. Oke, kita lanjut ya ke nomor 33. Oke. Nah, di sini juga membahas tentang peta ya. Jadi membahas tentang klasifikasi peta. Nah, ini kalian pelajari di kelas 10. Di bab kedua kalau nggak salah, di semester yang pertama. Nah, di sini ditanyakan skala peta pada peta rencana detail tata ruang atau RDTR yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten atau kota adalah. Nah, jadi di sini untuk menjawab soal nomor 33 ini kita harus tahu nih pembagian peta berdasarkan skala. Kenapa? Karena di opsi jawabannya ini diminta kira-kira peta apa saja sih yang kita butuhkan di dalam membuat peta rencana detail tata ruang, yang nantinya output dari peta ini digunakan untuk rencana tata ruang atau RT/RW yang dipergunakan oleh pemerintah kabupaten atau kota.
Jadi yang namanya pemerintah kabupaten atau kota itu nanti memiliki peta rencana tata ruang. Nah, peta rencana tata ruang itu dihasilkan dari peta rencana detail tata ruang. Jadi isi dari peta rencana detail tata ruang dan peta rencana tata ruang itu isinya seperti apa? Yaitu isinya itu nanti berupa zonasi-zonasi atau area-area yang digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Jadi rencana apa saja nanti yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Jadi rencana pembangunannya itu nanti bisa dilihat dari peta. Misalnya di lokasi A ini nanti digunakan untuk lokasi permukiman. Nanti di sebelah lokasi A misalnya digunakan untuk lokasi hutan kota. Nanti misalnya yang lokasi lebih jauh lagi digunakan untuk lokasi industri. Nah, itu adalah contoh dari penerapan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Supaya apa? Jadi supaya wilayahnya itu nggak berantakan pembangunannya. Jadi terencana dengan baik. Nah, untuk terencana dengan baik itu kita kan perlu yang namanya peta ya. Jadi untuk menggambarkan kira-kira luasan wilayahnya itu berapa dan zonasi-zonasi apa saja yang ingin dikembangkan atau dibangun di wilayah tersebut. Nah, ini penjelasannya lebih lengkap. Jadi RDTR dan peraturan zonasi sangat diperlukan sebagai acuan operasional dalam pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang termasuk untuk pemberian izin. Agar RDTR dan peraturan zonasi dapat memenuhi fungsinya tersebut, diperlukan peta dengan kedalaman 1:5000 agar batasan fisik dapat terlihat dengan jelas. Jadi nanti peta yang digunakan untuk perencanaan rencana detail tata ruang atau RDTR itu adalah peta yang mempergunakan skala 1:5000. Jadi skala itu kan nanti menentukan gambaran objek yang ada di dalam petanya ya. Jadi semakin kecil angka petanya, maka objek yang digambarkan akan semakin jelas atau semakin detail. Makanya di sini batas minimum yang digunakan untuk peta yang digunakan untuk menggambarkan rencana tata ruangnya itu peta yang memiliki angka skala 1:5000. Kenapa dipilih angka skala 1:5000? Karena 1:5000 ini termasuk ke dalam peta kadaster dan peta skala besar yang menggambarkan objek dengan ukuran yang cukup jelas. Tuh, jadi angka skala ini kan pasti akan menentukan objek yang digambarkan ya. Kayak misalnya kalau kalian melihat peta kabupaten dengan peta dunia, pasti kan angka skalanya berbeda ya. Kenapa? Karena cakupan areanya itu berbeda. Peta kabupaten dia lebih kecil cakupan areanya, sementara peta dunia itu cakupan areanya lebih luas. Makanya peta kabupaten atau kota itu masuknya ke peta kadaster dan peta skala besar. Sementara peta dunia yang tadi saya contohkan itu termasuk ke dalam peta skala geografis karena memang cakupan areanya itu lebih luas. Nah, kita bahas jenis-jenis peta berdasarkan isi dan ukuran skalanya. Jadi nanti peta itu dibedakan berdasarkan klasifikasi tertentu ya. Yang pertama ini klasifikasi peta berdasarkan isinya. Jadi ada dua, ada peta umum dan peta khusus. Nah, peta umum yang tadi sudah saya tampilkan sebelumnya. Jadi yang menampilkan kenampakan sosial budaya dan kenampakan alam di suatu wilayah. Sementara peta khusus ini menampilkan informasi atau isi yang sesuai dengan judul yang ditulis. Misalnya judul petanya judulnya itu peta jaringan jalan di wilayah DKI Jakarta. Nah, berarti gambaran peta tersebut isinya itu hanya berupa gambaran jaringan jalan di wilayah Jakarta. Nah, itu adalah contoh dari peta khusus atau peta tematik. Jadi isi petanya itu sesuai dengan tema atau judul yang ditulis. Itu yang dimaksud dengan peta tematik atau peta khusus. Lalu yang kedua, berdasarkan penyajian petanya, nah tadi ada peta digital, sudah saya terangkan juga dan saya tampilkan contohnya. Dan ada peta konvensional. Nah, peta konvensional itu contohnya yang ada di atas tadi. Jadi kalau untuk yang nomor 2 ini dari bentuk gambaran penyajiannya. Lalu yang nomor 3,
berdasarkan sifat datanya. Jadi sifat data itu nanti dibagi menjadi dua. Ada yang namanya peta stasioner dan peta dinamis. Kalau peta stasioner ini nanti datanya yang berubah dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi data atau informasi yang disampaikan di dalam petanya itu berubah dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau peta dinamis, itu informasi yang disampaikan di dalam petanya itu bisa berubah dengan cepat. Kalau peta stasioner ini contohnya peta yang menggambarkan aspek fisik, kayak misalnya peta iklim, peta morfologi, peta geologis. Nah, itu termasuk dalam data peta stasioner. Kalau peta dinamis yang hubungannya dengan manusia. Karena aktivitas manusia ini yang bisa berubah dengan cepat. Kayak misalnya peta kepadatan penduduk, peta persebaran penduduk, itu kan dari waktu ke waktu, jangka waktu berubahnya relatif lebih cepat. Makanya dia termasuk ke dalam peta dinamis. Lalu yang keempat, berdasarkan ukuran skala, dibagi menjadi 5, ada peta kadaster sampai dengan peta skala geografis. Nah, diingat ya, jadi jenis skala peta, ini kayak misalnya peta kadaster, skala besar, sampai dengan skala geografis, itu berbanding terbalik dengan angka skalanya. Maksudnya gimana? Jadi, ini kita mulai dari angka yang terkecil, tapi dengan jenis skala yang terbesar dulu. Jadi, jangan ketukar kalau misalnya nanti angkanya semakin besar, kalian menyebutkan skala petanya semakin besar. Justru kebalik, kalau angkanya semakin besar, justru skala petanya itu semakin kecil. Jadi yang perlu kalian ingat, antara jenis skala, ini kan namanya jenis skala ya, dengan angka yang ada di dalam skala itu berbanding terbalik. Kalau misalnya peta skala kecil, berarti angkanya lebih besar. Jadi jangan sampai ketukar antara jenis skala dengan angka yang ada di dalam skala. Jadi antara jenis skala peta dengan angka yang ada di dalam peta itu berbanding terbalik. Kalau misalnya skalanya kecil, berarti angkanya besar. Kalau skalanya besar, berarti angkanya lebih kecil. Nah, ini objek yang paling detail atau objek yang paling besar digambarkan nanti ada di peta kadaster. Makin ke skala geografis, itu objek yang digambarkan akan semakin kecil. Contoh peta kadaster seperti apa? Misalnya DNA rumah, atau sertifikat tanah, atau bisa juga peta kecamatan, peta kota, nah itu di peta kadaster. Nah, skala besar juga hampir sama, karena memang angkanya tidak berbeda jauh. Nah, semakin ke bawah ini nanti menggambarkan wilayah yang lebih luas. Nah, ini di bawah ada contoh gambar peta rencana tata ruang atau RT/RW dari pemerintah Kota Bandung. Nah, di dalam peta rencana tata ruang wilayah ini nanti ada zonasi-zonasi yang terbentuk atau kompleks-kompleks yang terbentuk. Kompleks apa atau zonasi apa? Yaitu zonasi dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kota Bandung. Jadi nanti yang warna kuning ini diperuntukkan untuk pengembangan wilayah apa. Nanti yang warna merah ini untuk pengembangan wilayah apa. Jadi untuk melihat pemanfaatan wilayah di wilayah Kota Bandung. Tuh, mungkin kalian pernah mendengar kalau di Jakarta, saya kurang tahu kalau untuk di wilayah lain ya, kalau di Jakarta itu kan ada yang namanya IMB ya. Jadi izin mendirikan bangunan. Nah, setiap penduduk Jakarta apabila membangun rumah itu harus membuat yang namanya pertama sertifikat tanah, yang kedua kalau misalnya mau lanjut ke membangun rumah ada yang namanya izin mendirikan bangunan. Nah, IMB itu terbitnya itu nanti melihat ini peta rencana tata ruang wilayah. Apakah nanti misalnya Pak Andi nih, dia punya tanah di wilayah Jakarta, misalnya di wilayah Kecamatan Pasar Rebo. Nah, nanti dia punya tanah di wilayah Kecamatan Pasar Rebo, lalu membangun rumah di tanah tersebut, dan membangun rumahnya itu harus yang namanya ada izin mendirikan bangunan atau IMB. Nah, IMB ini nanti diterbitkan dengan melihat kira-kira di wilayah tersebut apakah peruntukannya itu untuk permukiman atau tidak. Kalau misalnya di wilayah tersebut zonasinya itu masuk ke jalur hijau,
maka IMB tidak akan diterbitkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, jadi untuk melihat, jadi RT RW itu yaitu untuk mengontrol pembangunan di masing-masing wilayah di Indonesia. Itu pentingnya proses pembuatan peta rencana tata ruang wilayah. Jadi supaya pembangunan atau pemanfaatan area di masing-masing wilayah kota maupun kabupaten terkontrol dengan baik. Jadi tidak berantakan pembangunannya. Itu dari peta RT RW atau rencana detail tata ruang atau RDTR. Nah, kalau untuk di penjelasan saya tadi kan ini, nah ini saya ambil langsung dari Dirjen Tata Ruang Wilayah. Tuh, jadi ini saya ambil langsung dari web Dirjen Tata Ruang Wilayah. Jadi memang sumbernya itu sudah valid. Nah, karena di sini sumbernya sudah valid, berarti kita ambil contoh peta yang skalanya itu sampai dengan 1:5.000. Nah, skala peta 1:5.000 itu ada di jenis peta yang mana? Yang jelas, skala geografis sudah salah. Skala kecil salah. Skala sedang juga salah. Nah, berarti di antara peta kadaster dan peta skala besar. Karena angka 5.000 ini kan termasuk ke dalam peta kadaster dan juga termasuk ke dalam peta skala besar. Nah, berarti di sini jawabannya antara yang A dengan yang B ya. Ini opsinya agak salah nih, jadi A, B, C, D dengan E. Berarti antara A dengan yang B. Nah, kalau untuk membuat peta rencana detail tata ruang, apakah termasuk ke dalam peta tematik atau peta dasar atau peta umum? Ada yang mau mencoba menjawab? Kira-kira kalau menurut kalian yang mana? Peta tematik, Kak. Nah, benar. Jadi jawabannya yang A ya. Jawabannya itu yang peta tematik atau peta khusus. Karena peta rencana detail tata ruang itu kan di dalamnya itu kan membahas tentang pemanfaatan area di wilayah kota atau wilayah kabupaten. Jadi di dalamnya itu nggak menampilkan informasi umum, tapi informasi khusus. Jadi jawabannya untuk nomor 33, jawabannya yang A, informasi geospasial tematik atau khusus yang memiliki skala besar. Jadi nomor 33 jawabannya yang A. Oke. Ada yang mau ditanyain? Dari nomor 33 untuk teman-teman semuanya? Tidak, Kak. Oke. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke nomor 34 ya. Oke, di sini membahas tentang sumber daya alam. Nah, mungkin kalian sudah mempelajarinya di SMP ya, di IPS Terpadu itu juga kadang atau pernah saya baca membahas tentang sumber daya alam, potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Nah, pertanyaannya nomor 34 ini adalah jenis sumber daya berdasarkan skala waktu pertumbuhan yang tidak memiliki titik kritis. Nah, berarti di sini membahas tentang klasifikasi sumber daya alam. Nah, ini penjelasannya. Jadi sumber daya alam ini adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, nanti sumber daya alam ini bisa dibedakan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, ini saya ambil contoh yang berhubungan dengan soal nomor 34 adalah klasifikasi SDA berdasarkan proses pemulihannya. Nah, berdasarkan proses pemulihannya, nanti sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui ini yang dimaksud dengan renewable resource. Yang tidak dapat diperbaharui ini disebut juga dengan unrenewable resource. Yang pertama, yang dapat diperbaharui itu seperti apa? Jadi SDA yang dapat diperbaharui ini adalah SDA yang dapat dikembalikan persediaannya dan dapat diperbaharui dalam waktu yang relatif mudah dan bisa dikembangkan melalui budidaya. Jadi dia akan terbentuk kembali, jadi tidak akan pernah habis dan bisa dipakai terus-menerus oleh manusia. Dan juga SDA yang dapat diperbaharui ini bisa dikembangbiakan oleh manusia. Contohnya apa? Misalnya
hewan, tumbuhan, nah itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui lewat proses budidaya. Lalu yang nomor 2, ada SDA yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini yang termasuk kategori yang tidak dapat dipulihkan sama sekali dikarenakan pembentukannya sangat lambat, jadi memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya apa? Misalnya ada batu bara, minyak bumi, gas alam, itu kan termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apakah gas alam, batu bara, dan minyak bumi itu bisa terbentuk kembali? Jawabannya bisa. Cuman proses pembentukannya itu sangat lama. Prosesnya itu ribuan bahkan ratusan ribu tahun lamanya. Makanya dia termasuk ke dalam golongan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk yang saya beri tanda biru ini, yang tidak memiliki titik kritis, itu berarti kategorinya masuk ke yang mana? Yang dapat diperbaharui atau yang tidak dapat diperbaharui. Kira-kira menurut teman-teman dia masuk ke kategori yang mana? Barui. Nah, benar ya. Jadi yang tidak memiliki titik kritis ini termasuk ke dalam SDA yang dapat diperbaharui. Berarti untuk nomor 34, jawaban yang A, yang C, dengan yang D sudah dipastikan salah. Kenapa? Karena opsi A, C, dengan yang D itu termasuk ke dalam kelompok SDA yang tidak dapat diperbaharui. Berarti jawabannya antara B dengan yang E. Kira-kira yang mana? Yang nomor 34, yang B atau yang E? B. Oke, ada yang B, ada yang E. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi ada angin dengan ikan. Kalau angin, ini diciptakan oleh siapa? Kalau angin? Tuhan. Oleh Tuhan ya. Jadi lewat proses alami ya. Angin itu kan massa udara yang bergerak. Nah, massa udara yang bergerak ini nanti yang disebut dengan angin. Nah, angin termasuk ke dalam sumber daya alam karena bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk menunjang kehidupan manusia. Ikan itu juga sama sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Cuman perbedaan itu dari mana? Perbedaan itu dari ini. Ada yang termasuk sumber daya alam yang tidak memiliki titik kritis dan ada yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang memiliki titik kritis. Yang B itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak memiliki titik kritis. Kalau yang E, yang ikan, itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang memiliki titik kritis. Jadi nomor 34 jawabannya yang B. Kenapa angin ini tidak memiliki titik kritis? Karena memang diproses secara alami. Kalau yang E, ikan, ini kan perlu campur tangan manusia lewat budidaya. Kalau misalnya indukan ikannya itu sudah mati atau kualitas indukan ikannya itu sudah mulai menurun, berarti kan sudah mendekati nilai kritis. Jadi itu perbedaan antara sumber daya alam yang B dengan yang E. Walaupun sama-sama ke golongan dapat diperbaharui, tapi kalau yang B ini yang tidak memiliki titik kritis, kalau yang E ini yang memiliki titik kritis. Jadi kalau misalnya ikan ini kan, misalnya ikan di laut deh, ikan di laut ini kan lama-kelamaan bisa habis ya. Misalnya, kenapa bisa habis? Karena misalnya bibit-bibit yang kecilnya itu ikut tertangkap oleh manusia. Akibatnya nggak ada generasi penerus. Kalau angin ini kan akan selalu terbentuk secara alami. Itu bedanya antara yang memiliki titik kritis dengan yang tidak memiliki titik kritis. Kalau yang memiliki titik kritis itu, dia lama-kelamaan juga bisa akan hilang atau habis. Tuh. Jadi jawabannya lebih tepat yang B, sumber daya angin. Ada yang mau ditanyain? Kak, berarti ikan itu ada kaitannya sama rantai makanan juga ya, Kak? Nah, iya benar. Jadi yang memiliki titik kritis itu juga bisa dikategorikan ke dalam ekosistem rantai makanan. Rantai makanan ya. Kayak misalnya ikan ini kan makannya apa? Makannya plankton. Jadi dari plankton dimakan ikan nanti diambil oleh manusia. Nah, kalau misalnya planktonnya ini di laut sudah habis atau sudah menipis,
pasti kan akan mempengaruhi produksi ikan di wilayah laut ya, karena memang sumber makanan alaminya menjadi lebih sedikit. Nah, itu yang memiliki titik kritis. Tuh, jadi bisa dihubungkan dengan keadaan rantai makanan di suatu ekosistem. Tuh. Kalau ini kan, angin ini kan nggak berhubungan dengan yang lain ya. Dia akan selalu ada di bumi misalnya. Nah, itu yang tidak memiliki titik kritis ya. Jadi ada atau akan selalu terbentuk secara alami. Oke, ada yang mau tanyain? 34? Udah, Kak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke 35 ya. Oke. Nah, di sini membahas tentang kependudukan. Jadi data kependudukan berupa komposisi penduduk di suatu wilayah yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi pertumbuhan. Nah, ini kalian pelajari di kelas 11 di bab antroposfer. Di bab dinamika penduduk. Jadi di sini ada dua tanda biru, jadi intinya itu ditanyakan tentang komposisi penduduk yang berhubungan dengan prediksi pertumbuhan penduduk. Nah, di sini di bawah ada penjelasannya. Jadi apa yang dimaksud dengan komposisi penduduk? Jadi komposisi penduduk ini adalah pengelompokan jumlah penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Jadi contoh pengelompokannya itu apa saja? Nah, ini contohnya ada di opsi A sampai dengan opsi E. Jadi ada yang berdasarkan kelompok umur, lalu ada yang berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan. Nah, itu adalah contoh dari komposisi penduduk. Jadi jumlah penduduknya itu dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu, berdasarkan kriteria masing-masing. Kalau misalnya berdasarkan kelompok umur, berarti pengelompokannya nanti ada yang termasuk usia muda, ada yang termasuk usia produktif, dan ada yang termasuk ke dalam usia tua. Kalau misalnya berdasarkan jenis kelamin, berarti hanya ada dua ya, yaitu laki-laki dengan perempuan. Tuh, nah, itu adalah beberapa contoh dari komposisi penduduk. Lalu yang kedua, di sini ada laju pertumbuhan penduduk. Apa yang dimaksud dengan laju pertumbuhan penduduk? Jadi angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan 3 metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Jadi ada 3 cara yang digunakan untuk memprediksi laju pertumbuhan penduduk, yaitu lewat rumus aritmatik, rumus geometrik, dan rumus eksponensial. Nah, yang sering digunakan itu adalah yang rumus geometrik. Jadi rumus geometrik ini yang sering digunakan untuk menghitung proyeksi penduduk. Jadi proyeksi penduduk itu digunakan untuk memperkirakan kira-kira di tahun segini atau 5 tahun mendatang itu jumlah penduduk akhirnya itu ada berapa. Nah, itu yang namanya proyeksi penduduk. Nah, cara menghitungnya itu dengan menggunakan rumus proyeksi penduduk, yaitu rumus geometrik. Nah, ini rumusnya ada PN sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N. PN-nya ini adalah jumlah penduduk pada tahun yang kita cari, misalnya tahun 2010 yang kita ingin tentukan. Lalu P0-nya ini adalah jumlah penduduk pada tahun awal, misalnya kita hitungnya itu dari tahun 2005. Berarti dimasukkan jumlah penduduk di tahun 2005 itu ada berapa. Lalu 1 ini angka tetap, ditambah R, R itu laju pertumbuhan penduduknya. Nah, jadi di dalam soalnya itu nanti biasanya sudah ditentukan laju pertumbuhan penduduknya itu berapa persen. Jadi satuannya itu biasanya persen. Misalnya 2%, 5%, dan sebagainya. Nah, itu nanti di angka R. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam rumus, itu kita harus ubah dulu ke angka desimal, karena satuannya kan kalau di dalam soal itu persen ya. Nah, diubah ke angka desimal, baru ditambahkan ke angka 1 yang di depannya. Baru di pangkat N. Nah, pangkat N ini adalah jarak antara tahun yang kita cari dengan tahun awalnya. Dengan data tahun awal yang kita gunakan. Itu pangkat N. Berarti kalau dari 2005 ke 2010 berarti pangkat 5. Nah, nanti ketemu
jumlah penduduk di tahun 2010 itu ada berapa. Nah, karena di sini sudah dapat satu jawaban yaitu dari kelompok umur. Kenapa dari kelompok umur? Yang pertama karena dari kelompok umur ini kita nanti bisa memperkirakan jumlah kelahiran penduduk di suatu wilayah. Dari mana? Dari usia produktif, dari usia subur. Jadi kita bisa memperkirakan berapa jumlah kelahiran per 1000 dari wanita usia subur. Kalau di dalam rumusnya itu, kalau misalnya kalian masih ingat, di bab dinamika penduduk itu ada yang namanya GFR. Jadi Growth Fertility Rate. Jadi angka kelahiran umum yang dihitung dari jumlah kelahiran dari wanita subur di wilayah tersebut. Kalau GFR itu dari umur wanita 15 sampai dengan 49 tahun kalau nggak salah. Jadi rentang usia suburnya itu dari 15 sampai 49 tahun kalau nggak salah. Itu dari kelompok umur. Dan yang kedua, kira-kira untuk memperkirakan prediksi pertumbuhan itu, apakah dengan melihat angka kelahiran, melihat harapan hidup, angka kematian, jenis kelamin, atau jenis pekerjaan. Yang jelas, untuk jenis kelamin dan jenis pekerjaan itu tidak termasuk ya. Karena nggak ada hubungannya dengan pertambahan jumlah penduduk. Jadi yang D dengan yang E ini sudah pasti salah. Jadi antara A, B dengan yang C. Kira-kira kalau menurut teman-teman semuanya, yang paling benar yang mana? Di antara A, B dengan yang C. Yang A, Kak. Nah, benar ya. Jadi yang tadi, yang rumus di sini, R-nya itu kan angka pertumbuhan penduduk. Nah, angka pertumbuhan penduduk itu dihitung atau ditampilkan dari laju pertumbuhan penduduk. Jadi setiap tahun itu bertambahnya berapa persen. Nah, berarti kan persentasenya itu kan dilihat dari jumlah angka kelahiran tiap tahunnya. Nah, jadi untuk nomor 35 jawabannya yang A, yaitu dari komposisi kelompok umur dan angka kelahirannya. Oke, ada yang mau ditanyain? Karena kalau yang B dengan yang C kan kalau misalnya kalian lihat lagi, itu dia setipe ya. Harapan hidup itu kan nanti akan merujuk ke angka kematian. Kalau harapan hidupnya tinggi, berarti angka kematiannya cenderung lebih rendah. Karena kan harapan hidup itu kan menggambarkan usia. Rata-rata usia penduduk di suatu negara. Kalau misalnya angka harapan hidupnya tinggi, berarti di negara tersebut usianya itu panjang-panjang. Yang misalnya harapan hidupnya 80 tahun, berarti rata-rata usia penduduk di negara tersebut mencapai umur 80 tahun. Berarti kan itu mengurangi angka kematian. Jadi antara angka harapan hidup dengan angka kematian itu biasanya berbanding terbalik. Kalau harapan hidupnya tinggi, biasanya angka kematiannya cenderung lebih rendah. Nah, B sama yang C ini sebenarnya setipe kalau kalian lihat. Nah, berarti jawabannya yang A. Kalau logikanya seperti itu. Karena yang B dengan yang C itu setipe. Harapan hidup itu bisa menggambarkan angka kematian. Nah, yang A, angka kelahiran itu merujuk ke dalam rumus yang digunakan nih, yaitu untuk menunjukkan angka R, yaitu angka pertumbuhan penduduk yang dalam bentuk data persentase. Oke, ada yang mau tanyain? 35? Kak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke 36 ya. Nah, ini yang sering jalan-jalan ke pantai nih, wisata bahari biasanya tahu nih. Jadi di sini ditanyakan tentang objek wisata yang berbentuk pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut dalam bentuk wisata bahari yang memanfaatkan hamparan pasir di pantai. Nah, kata kuncinya itu yang saya beri tanda biru ya. Jadi memanfaatkan hamparan pasir di pantai. Jadi objek wisatanya itu hanya berupa pasir di pinggir pantai. Yang namanya pasir di pantai itu kan berarti di wilayah daratan pantainya ya. Jadi nggak masuk ke dalam wilayah perairan lautnya. Jadi hanya di pinggir pantainya aja. Yang A, selusur mangrove memanfaatkan hamparan pasir nggak? Enggak,
Enggak, Kak. Enggak. Kalau yang A itu memanfaatkan ekosistem mangrove atau disebut juga dengan bakau. Jadi kalau misalnya wisata mangrove atau bakau yang ada di PIK ya, Pantai Indah Kapuk di Jakarta itu kan dia nggak menampilkan hamparan pasir ya, tapi menampilkan hamparan ekosistem hutan mangrove atau bakau. Jadi yang A salah. Yang B, rekreasi pantai, benar apa salah? Nah, benar. Kan pasir pantai, kayak misalnya orang duduk-duduk, minum es kelapa misalnya di bawah tenda yang payung itu, nah itu yang B. Jadi jawabannya yang B. Wisata berenang, pasir pantai? Bukan. Bukan. Kalau berenang itu perairan dangkal. Jadi sudah masuk ke perairan laut. Kalau yang D, kegiatan selam. Biasanya dicari apa sih kalau selam? Diving namanya. Ekosistem laut. Nah, ekosistem laut. Contohnya apa? Misalnya terumbu karang, Orang. terus ikannya juga ya. Nah, kalau yang E, wisata lamun. Ada yang tahu nggak lamun itu apa? Bengong. Ada yang tahu lamun? Jadi bukan bengong ya, bukan yang lamun, beda. Lamun itu sejenis rumput, cuman yang ada di laut. Tapi beda ya. Lamun itu berbeda dengan rumput laut yang kalian makan di sushi misalnya, atau yang di nori. Itu jelas berbeda. Kalau lamun itu benar-benar seperti rumput yang ada di daratan. Cuman bedanya kalau rumput yang ada di daratan kan yang sering kita lihat di tanah ya, media hidupnya. Nah kalau lamun itu dia hidupnya itu di dalam air, cuman di perairan yang dangkal. Kalau misalnya kalian sering wisata ke Pulau Seribu misalnya, nah di pulau-pulau kecilnya itu di dekat dermaga kapalnya itu nanti ada yang namanya rumput laut yang disebut dengan padang lamun. Kalau misalnya digambarkan itu contohnya seperti ini. Nah. Jadi biasanya memang dia hidupnya itu bukan di perairan yang dalam, jadi memang dekat dengan pesisir pantai. Nah ini contohnya nih. Nah ini namanya padang lamun. Jadi dia di perairan pesisir pantai ini, jadi dekat dengan pantai. Tahunya kita dari mana? Kalau dari gambar ini nih ada sinar matahari yang bisa menembus wilayah perairannya. Ini kan kalau kita zoom dia mirip dengan rumput yang ada di daratan ya. Bedanya dia di wilayah perairan laut. Itu yang disebut dengan lamun. Kalau dalam jumlah yang banyak disebut dengan padang lamun. Tuh. Oke, ada yang mau tanyain? Jadi jawabannya yang B ya. Oke, kalau ini masih gampang nih levelnya. Oke, kita lanjut nomor 37. Nah, ini materi kelas 12. Kalau misalnya kalian belum paham, wajar karena memang belum dipelajari di sekolah, karena kan kalian baru masuk ke kelas 12 ya. Nah, ini nanti awal-awal tuh kalian mempelajari ini yang namanya konsep wilayah. Jadi nomor 37 ini membahas tentang konsep wilayah materi kelas 12 bab pertama di semester yang pertama. Nah, di sini dibahas tentang wilayah formal lebih mudah dikenali karena adanya ciri-ciri geografi khusus berupa kesamaan karakteristik baik fisik, sosial, dan budaya. Seperti wilayah, apakah hutan produksi, pertanian lahan kering, pegunungan kapur, Asia Tenggara, atau ekowisata mangrove. Nah, kita bahas dulu konsep wilayah itu seperti apa. Jadi ini sudah saya tuliskan yang dimaksud dengan wilayah itu apa. Jadi wilayah ini adalah ruang di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan dengan wilayah yang lain. Kenapa kita bisa memberi nama wilayah A, wilayah B, wilayah C,
dan wilayah yang lain karena memang dari masing-masing wilayah yang diberi nama ini memiliki perbedaan yang membedakan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Perbedaannya itu nanti bisa berupa apa? Bisa berupa karakteristik fisik, sosial, budaya, maupun dibedakan berdasarkan wilayah administrasi. Yaitu pengertian dari wilayah. Nah, nanti di dalam konsep wilayah itu dibagi menjadi dua. Ada wilayah formal dengan wilayah fungsional. Nah, wilayah formal yang ditanyakan di dalam soal nomor 37. Jadi wilayah formal ini nama lainnya disebut juga dengan uniform region. Asal katanya itu kan di sini ada uniform ya. Nah, arti dari uniform itu kan seragam. Nah, maksud seragam itu seperti apa? Jadi wilayah formal itu dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Homogen itu kan nama lainnya seragam ya, jadi sejenis. Misalnya berdasarkan kriteria fisik, alam maupun sosial budaya. Nah, ini saya berikan dua contoh. Ada pegunungan kapur, ada wilayah iklim tropis. Nah, pegunungan kapur kira-kira homogennya itu dari unsur apanya? Atau yang gampang gini deh misalnya, wilayah kapur. Wilayah kapur atau kars. Kenapa disebut dengan wilayah kapur? Kira-kira unsur yang samanya itu di mana sih? Ada yang mau jawab kira-kira? Jadi di dalam satu wilayah itu kenapa disebut dengan wilayah kars atau wilayah kapur? Karena banyak ditemukan kapur, Kak. Nah, jadi ada unsur yang seragam atau unsur yang sama. Dari mana? Karena di wilayah tersebut tersusun dari unsur batuan yang sama, yaitu dari batuan kapur. Kalau misalnya di wilayah tersebut bukan tersusun dari unsur batuan kapur, bukan dinamakan wilayah kapur atau wilayah kars. Misalnya contoh ada yang namanya wilayah aluvial. Berarti kan dia yang tersusun dari unsur tanah aluvial. Nah, itu termasuk ke dalam wilayah formal. Karena di wilayah tersebut didasari oleh unsur yang seragam, unsur yang sama atau unsur yang homogen. Dari unsur apanya? Itu dari unsur fisik atau unsur alamnya. Nah, wilayah kapur ini kan berarti unsur samanya itu dari mana? Unsur batuannya. Nah, unsur batuan itu termasuk ke dalam kriteria fisik atau alam. Nah, jadi unsur homogennya itu dari mana? Yaitu dari unsur batuannya. Kalau ini iklim tropis, unsur homogennya dari unsur apanya? Dari unsur fisik dan alamnya juga ya, yaitu dari unsur tipe iklimnya yang sama. Contoh, iklim tropis ini kan pembagian tipe iklim matahari ya. Tipe iklim matahari selain iklim tropis ada apa aja? Ada yang masih ingat? Selain iklim tropis? Subtropis. Nah, subtropis, terus apa lagi? Dua lagi. Iklim sedang dan iklim kutub ya. Nah, ini kan pembagian iklimnya itu kan berdasarkan dari pembagian intensitas sinar matahari yang diterima oleh suatu wilayah. Nah, intensitas sinar mataharinya ini dibedakan berdasarkan posisi garis lintang. Jadi wilayah formal iklim tropis itu adalah wilayah yang termasuk ke dalam lokasi 0 sampai 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Contoh, di wilayah iklim tropis itu kan selain Indonesia ada wilayah yang lainnya. Kayak misalnya negara Malaysia, negara Filipina, Brunei Darussalam termasuk ke dalam iklim tropis. Nah, itu termasuk ke dalam wilayah formal yang disebut dengan iklim tropis. Unsur yang sama itu dari mana? Dari letak astronomisnya yang sama. Yaitu berada di 0 sampai dengan 23,5 lintang derajat, lintang utara maupun lintang selatan. Makanya termasuk dalam iklim tropis. Lalu yang kedua, ada wilayah fungsional atau nodal region. Nah, cirinya itu di dalam wilayah fungsional ini dia memiliki fungsi khusus. Dan ciri yang lain di dalamnya itu terdapat kegiatan yang saling terhubung satu sama lain. Jadi cirinya itu biasanya di dalam wilayah tersebut berinteraksi dengan wilayah yang
lain. Contohnya ini ada kawasan Jabodetabek, itu termasuk ke dalam wilayah fungsional. Nah ini dari A sampai E sebenarnya semuanya itu termasuk ke dalam wilayah formal. Tapi di salah satu opsi itu ada yang karakteristiknya unsur yang seragam atau unsur yang samanya itu dari unsur fisik, sosial, dan budaya. Kira-kira opsi yang mana nih? Yang terkait dengan 3 unsur ini. Jadi samanya itu, kesamaannya itu ada 3-tiganya nih. Fisiknya masuk, sosialnya masuk, budayanya juga masuk. Kira-kira yang mana? Asia Tenggara kan? Nah, benar. Jadi 37 itu jawabannya yang D. Kalau yang A, hutan produksi, itu masuknya kan ke unsur fisik dan sosial ya. Kalau pertanian lahan kering, yang unsur fisik. Kalau pegunungan kapur tadi unsur fisiknya yang sama. Ekowisata mangrove, unsur fisik yang sama. Itu dari vegetasinya yang sama, yaitu sama-sama tersusun dari vegetasi mangrove atau bakau. Nah, kalau 3-tiganya itu digambarkan di dalam wilayah Asia Tenggara. Unsur fisiknya dapat, unsur sosialnya dapat, budayanya juga dapat. Nah, jadi jawabannya yang D, 37. Oke, ada yang mau ditanyain? Kak mau nanya Kak, Ya, silakan. kalau cakupan keseragamannya itu seluas gimana ya Kak? Maksudnya batasannya gimana? Nah, oke. Kalau untuk batasannya tergantung dari identitas wilayah formal yang disebutkan. Kalau misalnya tadi kan saya jelaskan ada yang namanya wilayah kars misalnya. Ini saya gambarkan contohnya ya. Jadi biar terbayang. Jadi kita anggap aja misalnya wilayah A misalnya. Nah, di dalam wilayah A itu kan terbagi menjadi beberapa wilayah ya. Ini begini deh. Nah, ini wilayah 1. Ini wilayah 2. Nah, misalnya wilayah kars itu adalah cakupannya itu di angka yang 1 ini. Jadi 1 ini disebut dengan wilayah kars, yang kedua ini disebut dengan wilayah aluvial. Nah, cakupan areanya itu dibatasi dari segi apa? Yaitu dari segi unsur fisik yang sama. Yang nomor 1, wilayah kars ini berarti cakupannya sampai mana batasnya? Yaitu sampai batas wilayah unsur batuan kapurnya itu ada di mana. Berarti yang dibatasi garis di dalam ini, kita bedain di garisnya. Ini. Nah, berarti di sepanjang garis batas warna merah ini adalah cakupan area dari wilayah kars atau wilayah kapur. Kenapa? Selebihnya di wilayah 2 ini unsur kesamaannya itu berbeda. Kalau yang ini unsur samanya itu dari unsur batuan yang sama, yaitu unsur batuan kapur. Kalau yang nomor 2, kenapa disebut dengan wilayah aluvial? Karena unsur tanahnya yang sama, yaitu dari tanah aluvial. Nah, cakupan areanya berbeda. Perbedaannya itu bisa kita tarik batasnya itu dari mana? Dari unsur yang sama. Unsur samanya itu dia ada di mana? Dan batasannya itu sampai seluas apa? Berarti kalau yang nomor 1 ini, yang di dalam nomor 1 ini adalah wilayah yang memiliki unsur batuan yang sama, yaitu dari unsur batuan kapur. Sementara yang wilayah 2 adalah wilayah yang memiliki unsur tanah yang sama, yaitu tanah aluvial. Nah, jadi untuk cakupan areanya sebenarnya bukan dari batas administratif, tapi dari batas unsur yang homogen tadi. Kalau misalnya di sini unsur homogennya itu batu kapur, berarti dilihat batas batuan kapurnya itu sampai di mana. Kalau misalnya ini kan yang dilihat dari batas unsur batuan kapurnya. Kalau nomor 2 ini berarti dilihat dari unsur batas unsur tanah aluvialnya itu sampai di mana. Jadi nggak terkait dengan wilayah administratif, tapi terkait dengan unsur fisik yang sama. Gimana? Tapi kok tadi jawabannya Asia Tenggara ya Kak? Jadi Nah, oke. Nah, kalau Asia Tenggara ini kan berarti di dalam kesatuan yang luas ya. Misalnya saya tampilkan seperti ini. Nah, peta Asianya.
Nah, jadi di opsi yang D itu kan dijawab peta Asia Tenggara ya. Nah, kenapa jawabannya yang D? Karena di dalam Asia Tenggara ini unsur samanya itu dari mana? Yaitu dari unsur fisiknya yang relatif sama, lalu unsur sosialnya yang relatif sama, dan unsur budayanya yang relatif sama. Jadi ditarik kesatuan yang lebih luas, yaitu dari pembagian benua, atau regional Asia Tenggara. Tuh. Kan nama benuanya kan Asia ya. Nah, di dalam benua Asia itu kan terbagi menjadi beberapa regional. Ada Asia Timur, ada Asia Barat, ada Asia Tengah, ada Asia Selatan, ada Asia Tenggara. Nah, pembagian regional benua tersebut juga bisa didasari dari wilayah formal, dari unsur keseragaman atau unsur yang sama. Kenapa di sini satu kesatuan Asia Tenggara? Jadi selain karena faktor geografis yang sama, karena unsur fisik, juga bisa dilihat dari unsur sosial yang sama dan unsur budaya yang sama. Kayak misalnya ini, kalau untuk di Asia Tenggara kan memang dominan itu kan dari ras Melayu ya. Jadi selain karena faktor geografis yang sama, unsur fisik juga dilihat dari unsur sosial budaya yang sama, karena sama-sama dominan atau mayoritas berasal dari ras Melayu. Gitu. Gimana? Iya Kak, udah paham. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ya ke nomor 38. Nanti kalau misalnya masih bingung, mungkin nanti ada tambahan pencerahan dari guru sekolah kalian masing-masing. Karena ini memang materinya itu ada di kelas 12. Tuh. Oke, kita lanjut ke nomor 38. Nah, ini juga materi kelas 12 ya, tapi untuk di SMP pun kayaknya ada pembahasan yang membahas tentang negara maju dan negara berkembang. Nah, untuk di SMA-nya ada di kelas 12. Di bab terakhir tuh. Tentang negara maju dan negara berkembang. Nah, di sini membahas tentang ciri dari negara berkembang yang dilihat dari permasalahan ketenaga kerjaan yang berkaitan dengan aspek yang mana. Ya, jadi membahas tentang ciri negara berkembang dari sektor ketenaga kerjaan. Nah, masalah yang ada di negara berkembang itu ada di opsi yang mana? Dari A sampai dengan yang E. Nah, di bawah sini sudah saya tampilkan dua tabel yang membedakan antara ciri dari negara maju dan negara berkembang. Yang kiri ini negara majunya dan yang sebelah kanan ini negara berkembang. Nah, di sini ada tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah dan sebaliknya di negara berkembang tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, kesempatan kerja yang memadai, tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Nah, ini. Nah, ini membahas permasalahan ketenaga kerjaan di negara maju dan negara berkembang. Kalau untuk di negara maju memang tidak ada permasalahan yang timbul. Kalau untuk di negara berkembang, permasalahan yang timbul dari ketenaga kerjaan itu adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Kenapa pengangguran tinggi di negara berkembang? Karena tidak seimbang antara laju pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Ditambah lagi kualitas sumber daya manusia di negara berkembang yang peningkatannya itu tidak terlalu besar atau tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan negara maju. Akibatnya untuk persaingan mendapatkan pekerjaan menjadi lebih rendah. Jadi daya saingnya menjadi lebih rendah. Jadi sebenarnya untuk ketenaga kerjaan bisa dihubungkan dengan laju pertumbuhan penduduk dan juga bisa dihubungkan dengan kualitas pendidikan di negara berkembang. Nah, itu sudah saya tulis di bagian bawah ini. Jadi masalah ketenaga kerjaan dapat timbul karena beberapa faktor, seperti dari aspek pendidikan, lalu kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara yang termasuk negara Indonesia. Nah, jadi permasalahan ketenaga kerjaan di negara berkembang, faktor penyebabnya itu nanti bisa dari 3 aspek. Dari aspek pendidikan, kesempatan kerja,
dan juga pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah atau lebih lambat dibandingkan dengan negara maju. Untuk pendidikan sendiri, kenapa berpengaruh terhadap tenaga kerja? Karena pendidikan ini kan outputnya supaya penduduk ini kan bisa diterima oleh lapangan kerja yang ada di negara tersebut. Kalau misalnya pendidikannya baik, berarti output yang dikeluarkan juga akan baik. Kalau misalnya pendidikannya jelek, berarti output yang dikeluarkan juga akan jelek. Nah, itu nanti yang akan mempengaruhi kualitas tenaga kerja di negara berkembang. Lalu kesempatan kerja, nah ini ada bisa dilihat dari permasalahan jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Jadi jumlah antara angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan itu tidak seimbang. Akibatnya penyerapan angkatan kerja itu menjadi lebih sedikit. Jadi lebih banyak yang menganggur. Lalu dipengaruhi juga oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih rendah. Nah, pertumbuhan ekonomi itu nanti akan mempengaruhi lapangan pekerjaan yang tersedia di suatu negara. Kenapa kalau misalnya pertumbuhan ekonomi cepat atau lebih tinggi, itu berpengaruh ya, karena dari pertumbuhan ekonomi itu juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Lapangan pekerjaan baru terbentuk, maka penyerapan tenaga kerja akan jauh lebih tinggi. Nah, untuk opsinya, kira-kira permasalahannya ada di mana nih? Dari opsi A sampai dengan opsi E, dari penjelasan saya yang tadi. Yang D, Kak. Yang E Kak. Yang E, Kak. Oke. Yang E Kak. Yang E dengan yang D ya. Oke. Coba kita lihat. Memang untuk di Indonesia kan setiap 1 Mei ya. Jadi hari buruh itu kan jatuh pada tanggal 1 Mei. Kalau dikenalnya itu dengan nama May Day. Nah, setiap 1 Mei itu memang kalau kita lihat berita kan pasti isinya demo-demo ya. Jadi demo buruh pada tanggal 1 Mei. Karena memang 1 Mei itu diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Nah, biasanya di tanggal 1 Mei itu terjadi yang namanya demonstrasi buruh dan pekerja. Biasanya dituntut itu apa sih? Yang dituntut itu dari tahun ke tahun, pasti yang dituntut itu adalah upah minimumnya supaya dinaikkan. Jadi upah minimum provinsi atau regionalnya itu diminta untuk dinaikkan. Misalnya di wilayah Jakarta itu UMP-nya atau UMR-nya itu 4,2 kalau nggak salah sekarang. Nah, tahun sekarang misalnya 4,2, nanti tahun depan nanti ada demo buruh, nah itu diminta dinaikkan tuh dari 4,2 ke nilai yang lebih tinggi. Nah, tapi untuk permasalahan yang lebih besarnya itu sebenarnya bukan dari UMR-nya, tapi lebih ke kesesuaian lapangan pekerjaan. Karena untuk di negara berkembang, itu permasalahannya tadi, nih, tingkat pengangguran yang tinggi. Kenapa tingkat penganggurannya tinggi di negara berkembang? Karena lapangan pekerjaannya tidak sesuai dengan jumlah angkatan kerja. Maka penyerapan angkatan kerja atau angkatan produktif itu tidak seimbang. Jadi lebih banyak pengangguran di negara berkembang karena memang lapangan kerja yang tersedia lebih sedikit. Jadi untuk nomor 38 jawabannya yang A. Jadi dari sini nih, cirinya itu kan tingkat pengangguran yang tinggi. Kenapa tingkat pengangguran tinggi? Karena kesesuaian lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja tidak seimbang. Tuh. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Berarti ada hubungannya juga sama pertumbuhan penduduknya ya, Kak? Iya, jadi memang untuk pertumbuhan penduduk ini nanti menimbulkan efek domino ya. Jadi efek domino itu kan dari satu efek menimbulkan efek yang lain. Jadi dari pertumbuhan penduduk yang tinggi nanti akan menimbulkan
dampak-dampak yang lain. Nah, salah satu dampak yang ditimbulkan adalah permasalahan dalam bidang ketenaga kerjaan. Makanya salah satu permasalahan yang perlu digarisbawahi di negara berkembang itu adalah dari tingkat pertumbuhan penduduk dulu yang ditekan terlebih dahulu, karena memang untuk tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi ini bisa mempengaruhi permasalahan-permasalahan yang lain atau yang kita kenal dengan efek domino. Jadi dari tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi nanti akan melahirkan atau menimbulkan efek-efek yang lain. Nah, salah satunya adalah ini, permasalahan di bidang ketenaga kerjaan. Karena tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, berarti kan jumlah kelahirannya tinggi. Nah, dari jumlah kelahiran tinggi ini kan akan terbentuk yang namanya usia muda. Nanti beberapa tahun kemudian, usia muda ini kan akan beralih ke usia produktif atau ke angkatan kerja. Nah, masuk ke angkatan kerja yang banyak membutuhkan lapangan kerja yang banyak juga supaya angkatan kerja yang ada di negara tersebut itu bisa diserap di lapangan pekerjaannya. Tuh, nah ini berkaitan juga dengan bonus demografi. Kalian mungkin di kelas 11 kan mempelajari yang namanya bonus demografi ya. Nah, bonus demografi itu kan keadaan atau fenomena penduduk di mana jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia yang lain, yaitu kelompok usia muda maupun usia tua. Nah, usia produktif yang banyak ini kan perlu bekerja ya, supaya produktif, supaya menghasilkan. Nah, dia bekerja butuh yang namanya lapangan pekerjaan. Nah, jadi gimana caranya pemerintah menyeimbangkan antara lapangan pekerjaan dengan jumlah usia produktif, supaya tidak terjadi permasalahan ketenaga kerjaan, khususnya di negara-negara berkembang. Oke, gimana? Ada yang mau tanya lagi? Untuk nomor 38. Oke, cukup ya. Tidak ada, kita lanjut ke 39. Nah, 39 ini membahas tentang ketahanan pangan. Ini materi ada di kelas 11. Mungkin untuk di masing-masing sekolah, karena lagi situasi pandemi ini, itu ada yang diajarkan, ada juga yang tidak. Karena kan di masa pandemi ini kan jam belajarnya jadi lebih berkurang, sehingga guru itu nanti memilih kira-kira bab yang mana yang akan diajarkan. Nah, biasanya untuk ketahanan pangan ini dilewat oleh guru geografi di sekolah. Nah, di nomor 39 ini membahas tentang ketahanan pangan. Jadi faktor yang mempengaruhi kenapa terjadi penurunan tingkat produktivitas bahan pangan di penduduk suatu wilayah. Nah, di sini sudah saya tuliskan konsep ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Jadi apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan? Jadi ketahanan pangan itu terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. Nah, nanti di dalam konsep ketahanan pangan, itu ada hal-hal apa saja yang mempengaruhi dalam ketahanan pangan di suatu wilayah. Nah, ukurannya untuk ketahanan pangan itu dilihat dari 3 indikator. Jadi ketahanan pangan di suatu wilayah itu diukur dari 3 indikator, yaitu dari ketersediaan bahan pangan, lalu dari keterjangkauan atau akses pangan. Nah, akses pangan itu kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing rumah tangga untuk mendapatkan bahan pangan di wilayahnya. Nanti akses pangan itu bisa dipengaruhi oleh 2 faktor, dari aspek fisik maupun aspek ekonomi. Aspek fisik itu kayak gimana? Misalnya, di suatu wilayah ketersediaan pangannya itu sudah cukup atau sudah memadai. Tapi akses pangannya itu terbatas, yaitu aksesibilitas di wilayahnya itu terbatas. Kayak misalnya di wilayahnya itu untuk menjangkau bahan pangannya itu atau membeli bahan pangan itu misalnya agak susah. Kenapa? Karena sarana yang tersedia untuk digunakan masyarakat mencapai bahan pangan itu
terbatas. Jadi mempengaruhi akses pangan rumah tangganya. Kalau dari aspek ekonomi itu kekuatan ekonomi untuk membeli bahan pangan. Yang namanya untuk membeli bahan pangan kan pasti butuh duit ya, nah butuh uang. Nah, tingkat ekonomi tiap rumah tangga itu kan berbeda-beda. Yang ekonominya lebih tinggi dalam hal akses pangan itu pasti akan lebih tinggi juga. Berbeda dengan rumah tangga yang ekonominya itu di bawah. Pasti akses pangannya akan lebih sulit. Tuh, jangankan untuk membeli bahan pangan yang misalnya 4 sehat 5 sempurna. Untuk dia makan tiap hari aja sudah bersyukur. Misalnya itu untuk rumah tangga yang memang ekonominya itu di bawah rata-rata. Itu mempengaruhi juga ke dalam ketahanan pangan yang dilihat dari indikator akses pangan atau keterjangkauan. Lalu dari pemanfaatan pangan, nah pemanfaatan pangan ini adalah proses penyerapan pangan yang dilakukan oleh penduduk suatu wilayah. Jadi diolah atau digunakan seperti apa bahan pangannya. Apakah nanti kualitasnya itu akan lebih tinggi penyerapannya atau tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan pemanfaatan pangan. Nah, nanti di soal nomor 39 ini membahas indikator yang mana? Membahas tentang indikator produktivitas pangan. Nah, produktivitas pangan berarti kan mempengaruhi produksi pangan ya. Nah, produksi pangan itu mempengaruhi stok pangan di suatu wilayah, berarti mempengaruhi aspek ketersediaan nih. Jadi produktivitas pangan itu mempengaruhi aspek ketersediaan. Jadi stok bahan pangan di suatu wilayah. Itu yang dipengaruhi dari tingkat produktivitas pangan. Nah, untuk ketersediaan pangan itu nanti bisa dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Nah, ini adalah 3 program yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pangan di suatu wilayah. Ada intensifikasi, diversifikasi, dan ekstensifikasi. Nah, ini adalah 3 cara yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas bahan pangan. Intensifikasi itu contohnya dengan pemilihan bibit unggul, dengan pola tanam yang baik supaya hasilnya menjadi lebih tinggi. Jadi intensifikasi itu gimana caranya? Kita punya luasan lahan misalnya 5 hektar, tapi mau meningkatkan produktivitas pangan dari target sebelumnya, yaitu dengan cara pemilihan bibit unggul. Jadi dari luasan 5 hektar ini yang tadinya kita menghasilkan 1 kuintal, misalnya di bulan berikutnya itu bisa menghasilkan 2 kuintal. Nah, ternyata melakukan program intensifikasi, yaitu dari pemilihan bibit unggul, sehingga produktivitas bahan pangannya menjadi lebih tinggi. Jadi intensifikasi itu gimana caranya kita punya luasan lahan yang tetap, tapi kita bisa meningkatkan produktivitas bahan pangannya. Yang kedua, diversifikasi ini adalah penganekaragaman jenis bahan pangan di satu wilayah atau di satu lahan. Misalnya di satu lahan ini yang tadinya kita hanya menanam padi, tapi diselingi dengan tanaman sayuran misalnya. Nah, itu adalah diversifikasi. Jadi penganekaragaman jenis tanaman pangan. Lalu yang ketiga, ada ekstensifikasi. Nah, ekstensifikasi ini dengan cara peluasan lahan tanamnya. Misalnya tadinya lahannya 5 hektar, diperluas lagi menjadi 10 hektar. Karena lahannya bertambah luas, berarti akan mempengaruhi tingkat produktivitas bahan pangannya. Lalu, untuk soal nomor 39 ini dibahas topik mengenai penurunan produktivitas bahan pangan di suatu wilayah. Nah, untuk contoh di nomor 39 ini saya ambil di negara Indonesia ya. Jadi untuk contoh fenomena itu misalnya dulu Indonesia itu kan sempat mengalami yang namanya swasembada pangan. Pernah dengar swasembada pangan? Ada yang tahu nggak yang dimaksud dengan swasembada pangan itu seperti apa? Belum, Kak. Oke, jadi swasembada pangan itu kan terjadi pada waktu masa kepemimpinan Presiden Soeharto ya. Jadi swasembada pangan ini diartikan bahwa ketahanan pangan negara Indonesia itu sudah cukup atau sudah terjamin. Kenapa? Karena petani lokal atau petani dalam negeri itu bisa memenuhi kebutuhan pangan
penduduk Indonesia. Jadi Indonesia itu tidak perlu lagi mengimpor bahan pangan dari negara lain. Itu yang dinamakan swasembada pangan. Jadi kita nggak perlu impor bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk Indonesia. Nah, itu kan berbeda dengan sekarang ya. Kalau sekarang itu kan Indonesia masih mengimpor beras dari luar negeri, misalnya dari Thailand atau dari Vietnam. Kenapa? Karena memang petani lokal atau petani dalam negeri Indonesia itu tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan penduduk Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama karena memang jumlah penduduknya semakin bertambah banyak. Akibatnya jumlah kebutuhan pangannya juga bertambah besar. Lalu yang kedua, memang untuk di wilayah Indonesia kebutuhan pokoknya atau makanan pokoknya memang selalu tergantung atau sangat tergantung terhadap satu jenis produk, yaitu dari beras. Dan yang ketiga, ini faktor yang paling krusial, yaitu karena penurunan luasan lahan pertanian. Jadi dari tahun ke tahun, luasan lahan pertanian itu semakin sempit. Kenapa lahan pertanian itu semakin sempit? Karena memang banyak yang berubah. Yang tadinya lahan pertanian, diubah atau dialihfungsikan menjadi lahan lain. Misalnya diubah menjadi kontrakan, atau diubah menjadi industri. Nah, kenapa terjadi alih fungsi lahan? Karena memang lahan pertanian yang ada di wilayah desa sudah tidak ada yang mengurus lagi. Kenapa nggak ada yang ngurus? Karena usia produktifnya atau angkatan produktifnya banyak yang memilih bekerja di sektor non-pertanian, yaitu berpindah dari wilayah desa ke wilayah kota. Karena dia tinggal di desa yang dominan bergerak di sektor agraris atau pertanian, dan jarang sekali mata pencarian di bidang lain, makanya banyak usia produktifnya yang memilih pindah ke wilayah kota untuk mencari pekerjaan yang lain. Nah, ini yang dikenal dengan fenomena urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari wilayah desa ke wilayah kota. Nah, salah satu dampak yang ditimbulkan yaitu bahan pangan atau produktivitas bahan pangan menjadi menurun dari tahun ke tahun. Karena di wilayah desanya kekurangan sumber tenaga kerja, sumber usia produktif atau angkatan kerja karena banyak yang pindah ke wilayah kota. Nah, itu yang dinamakan aspek sosial, perpindahan penduduk. Nah, selain dari aspek sosial, dipengaruhi juga oleh aspek ekonomi. Karena tadi dia memilih pekerjaan di sektor non-pertanian. Kenapa? Karena dia nggak mau ngambil resiko kayak misalnya dia menjadi petani, mendapatkan keuntungan yang sedikit, tapi dengan resiko yang besar. Misalnya ada wabah hama misalnya, atau misalnya ada bencana alam yang mengakibatkan kerugian dari lahan pertaniannya. Makanya dia memilih bekerja di sektor yang lain. Nah, jadi selain karena aspek sosial, juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi. Jadi nomor 39 jawabannya yang D. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Untuk teman-teman semuanya. Jadi permasalahan utamanya tadi dari fenomena urbanisasi. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, karena waktunya sudah habis ya, karena 1,5 jam dari setengah 2 sampai dengan jam 3. Nah, ini kita baru membahas kurang lebih 10 nomor. Karena memang untuk pembahasan SIMAK, memang pembahasan itu cukup panjang, karena memang terkait dari satu bab ke bab yang lain. Tuh, jadi untuk pembahasan yang lain nanti bisa kalian lihat juga, seperti yang di awal tadi, saya sudah memberikan informasi, yaitu dari ini ya, channel Bimbel SG di YouTube. Nah, di situ ada banyak pembahasan dari soal UTBK maupun soal SIMAK UI. Silakan nanti dilihat videonya masing-masing. Nah, oke, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Makasih yang sudah hadir. Sehat-sehat selalu buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya. Saya tutup, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.